Hai semuanya, kapal kargo atau kapal barang mengarungi lautan untuk membawa barang-barang perdagangan dari satu pelabuhan menuju pelabuhan lainnya. Tidak jarang dalam perjalanan, kapal kargo mengalami insiden mulai dari kesalahan teknis, cuaca yang buruk, dan kelebihan muatan. Beberapa tercatat dalam sejarah sebagai kecelakaan yang paling fatal dan didokumentasikan oleh beberapa orang yang melihat kejadian tersebut. Sebelum kita lanjut, untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. MV Rena merupakan kapal pengangkut kontainer berbendera Liberia yang memiliki panjang 236 meter, lebar 32,2 meter, dan berat 47.231 ton. Pada tanggal 5 Oktober 2011, karena kesalahan navigasi, kapal ini kandas di Australia Reef dilepas Bay of Plenty. Saat kandas, MV Rena membawa 1.368 kontainer dan 1.700 ton bahan bakar minyak berat, serta 200 ton diesel laut. Karena insiden ini menyebabkan bencana lingkungan maritim terparah yang mencemari pantai sepanjang 100 km dan membunuh tak kurang dari 20.000 ekor spesies burung laut. Yang mana di area ini adalah kawasan wisata terumbu karang. Tanggal 13 Oktober 2012 dilaporkan kapal itu miring 20 derajat dan 88 dari 1.368 kontainernya jatuh ke laut. Karena tekanan yang meningkat, lambung kapal Rena retak menjadi dua bagian yang hanya terikat oleh struktur internalnya dan karang itu sendiri. 8 Januari 2012 dilaporkan bahwa Rena telah patah menjadi dua bagian, sementara haluan tetap pada karang dan bagian buritan terpisah sejauh 30 meter. Pada Juni 2014, dilakukan proses evakuasi bangkai kapal dan sekitar 77% dari bangkai kapal telah diangkat dari dasar laut. Kemudian, sebagian kecil puing-puing kapal diangkat oleh para penyelam. Pada Desember 2020, para penyelam menemukan bahwa alam sedang dalam masa proses pemulihan dan bangkai kapal tersebut menjadi hutan bagi tumbuhan laut dan makhluk hidup lainnya. Dalam proses evakuasi ini menghabiskan biaya hingga 235 juta dolar atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Dan biaya tersebut belum termaksud kerugian dari MV Rena. MV Baltic S merupakan kapal pengangkut mobil berbendera Liberia yang memiliki panjang 148 meter, lebar 25 meter, dan berat 7.787 ton. Pada tanggal 5 Desember 2012, MV Baltic S tenggelam di Laut Utara setelah bertabrakan dengan kapal kontainer Corvus G. Saat sedang dalam perjalanan menuju Rusia, insiden itu terjadi di 30 mil di lepas pantai Belanda di selatan Rotterdam, salah satu jalur perairan tersibuk di dunia. Saat insiden, MV Baltic S membawa muatan 1.400 mobil Mitsubishi dari Jepang dan juga Thailand. Penyebab kecelakaan terjadi kemungkinan adalah kesalahan manusia. Setelah tabrakan, MV Baltic S mulai terbalik dan dalam waktu 15 menit, MV Baltic S karam di dasar laut di kedalaman 35 meter. Pada bulan Maret 2014, Rick Waterstedt bekerja sama dengan Buskelis dan mitranya Mammoth Service untuk mengangkat bangkai kapal Baltic S dan juga muatannya dari dasar laut. Total ada 460.000 ton minyak yang dikeluarkan dari dalam kapal dan puing-puing bangkai kapal yang beratnya mencapai 1.500 ton. Dalam operasi pengangkatan bangkai kapal tersebut menghabiskan biaya sebesar 67 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Dan biaya tersebut belum termaksud kerugian dari karamnya kapal Baltic S. MV Evergreen merupakan kapal pengangkut kontainer berbendera Panama yang memiliki panjang 400 meter, lebar 58,8 meter, dan berat mencapai 199.629 ton. Pada tanggal 23 Maret 2021, MV Evergreen kandas secara diagonal di terusan Suez. Setelah kehilangan kemampuan kendali di tengah angin kencang dan badai pasir dalam perjalanannya menuju ke Rotterdam, di mana karena kejadian ini
memblokir seluruh akses di jalur ini. Selama 6 hari proses evakuasi, terusan Suez ditutup untuk mengembalikan kapal ke posisi semula agar dapat kembali berlayar. Terusan Suez merupakan jalur air tersibuk di dunia yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah. Terusan ini memungkinkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa mengelilingi benua Afrika. Akibat kejadian ini, pemilik kapal didenda oleh otoritas terusan Suez sebesar 600 juta dolar atau sekitar 8,4 triliun rupiah, dan biaya tersebut belum termaksud biaya perbaikan kapal.